Revan terdiam melihat hal itu, dan perlahan-lahan menundukkan dirinya agar membantu istrinya itu untuk membuka baju. Hana berdiri dari duduknya, agar Revan bisa dengan mudah membuka pakaiannya dan memakaikannya handuk. Karena jujur saat ini ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tangannya untuk membuka pakaiannya. Dengan tangan gemetar, Revan mulai mengangkat baju Hana yang basah. Ia terus saja menelan salivanya dengan susah payah saat melihat perut rata istrinya. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini. Batin Revan berdoa dan semakin mengangkat baju istrinya. Revan lagi-lagi menelan salivanya dengan susah payah. Saat sudah terlihat bra berwarna pink di hadapannya. Ya Allah, kuatkan aku. Batin Revan semakin memanjatkan doanya agar dikuatkan dari godaan di hadapannya. Meski sebenarnya ia bisa saja langsung menerkam istrinya, tapi melihat keadaan Hana sekarang, membuat ia tidak tega. Baju Hana telah terlepas, kini tinggal celananya saja. Revan memejamkan matanya perlahan, godaan yang mungkin akan membuat pertahanannya goyah seketika. Revan berjongkok lalu segera membuka kancing celana jeans milik Hana. Ia memejamkan matanya saat menarik turun celana jeans istrinya itu. Hana, kamu duduk lagi, biar aku bisa narik celananya cepat, ucap Revan tanpa membuka matanya yang terpejam. Hana menurut dan duduk seketika lalu dengan cepat, Revan menarik celana Hana hingga terlepas dari kaki istrinya. Revan menghembuskan nafas lega dan segera membuka matanya tanpa mengenakan handuk itu pada tubuh istrinya. Revan tercengang dengan apa yang ia lihat sekarang. Sesuatu di bawah sana kembali terbangun ingin segera dipuaskan. Dengan cepat, Revan meraih handuk itu lalu melilitkannya pada tubuh Hana. Ia bernafas lega saat bagian dada dan bawah istrinya tertutup dengan handuk. Tapi matanya malah tertuju pada leher putih istrinya yang membuat sesuatu itu semakin mengeras. Saya mandi dulu, ucap Revan lalu berlalu ke kamar mandi dengan cepat. Hana mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu segera menaikkan dirinya di atas tempat tidur dan melilitkan selimut pada tubuhnya yang kedinginan. Revan keluar dari kamar mandi setelah mandi dan memuaskan dirinya yang terbangun karena melihat tubuh istrinya. Revan menatap Hana yang tertidur di atas tempat tidur dengan selimut yang melilit tubuhnya. Ia tersenyum kecil melihat hal itu, dan segera memakai baju dan celananya untuk segera tidur bersama dengan istrinya. Meski sebenarnya sekarang bukan waktu yang bagus untuk tidur, tapi ia ambil kesempatan mendekatkan diri dengan istri tercinta. Revan naik perlahan ke atas tempat tidur dan memeluk tubuh mungil istrinya dan mengecup singkat kening istrinya itu. Revan mulai memejamkan matanya untuk segera menyusul Hana ke alam mimpi. Dan tidak lama setelah itu, ia pun tertidur pulas. Pukul 6:30 malam, Revan terbangun dari tidurnya saat merasakan sesuatu yang hangat menyentuh dadanya, bahkan sampai menembus kaos hitam yang ia kenakan. Revan sedikit menundukkan kepalanya lalu menatap istrinya dan mengernyit heran. Dengan perlahan, Revan menyentuh kening Hana dan tersentak saat merasakan suhu tubuh Hana yang tidak normal. Hana, ucap Revan menepuk pelan pipi Hana. Namun wanita itu sama sekali tidak membuka matanya. Revan terduduk seketika dan segera meraih ponselnya di atas meja untuk menelpon seseorang. Cukup lama telepon berdering. Akhirnya seseorang di seberang telepon mengangkatnya. Halo, Tuan Abraham, ada apa menelpon saya malam-malam? Tanya seseorang di seberang telepon dengan nada sedikit ketusnya. Dr. Gavin, bisa segera datang ke rumah saya. Istri saya sakit, Dok. Saya mohon secepatnya Anda kemari. Ucap Revan lalu memutuskan panggilan sepihak. Ia segera beranjak dari tempat tidur mendekat ke arah lemari pakaian, mengambil baju tidur untuk Hana kenakan. Karena jelas jika ia tidak ingin Dr. Gavin melihat tubuh istrinya. 30 menit kemudian, seorang pria tengah memeriksa wanita yang tertidur di atas tempat tidur.
Ia menoleh pada suami wanita itu yang menatapnya dengan tatapan tajam. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Revan tidak sabaran. "Sifat posesifnya muncul sudah," ucap Dr. Gavin dengan menatap data Revan. "Dia baik-baik saja, hanya demam biasa. Sebaiknya kau kompres dulu keningnya, agar suhu tubuhnya kembali normal," ucap Gavin dan segera membuat Revan keluar dari kamar. Gavin menghembuskan nafasnya melihat tingkah laku sahabatnya itu. Selalu saja formal jika berbicara padanya. Gavin terkejut saat pintu kamar terbuka secara tiba-tiba, membuat ia terlonjak kaget dengan mengelus dadanya. "Keluar dari kamarku," ucap Revan dengan menatap tajam pada Gavin. Pria itu terdiam sejenak, lalu memutar bola matanya malas dan bergegas keluar dari kamar itu sebelum sahabat formalnya itu mengamuk. Revan menuruni tangga dengan tergesa-gesa untuk segera tiba di dapur dan menyiapkan air hangat untuk mengompres kening istrinya. Sedang Gavin yang melihat hal itu hanya menatap datar pria formal itu. Ini pertama kalinya dia melihat Revan takut seperti ini karena seorang wanita. Sepertinya dia sudah menyukai istrinya, batin Gavin, dan kemudian berjalan santai ke arah sofa ruang tamu. Saat Gavin ingin mendudukkan diri di sofa tunggal di ruang tamu itu, ia terkejut ketika mendengar suara Revan yang baru saja keluar dari dapur. "Terima kasih telah memeriksa istriku. Kau boleh pulang," ucap Revan yang terdengar seperti perintah di telinga Gavin. Gavin menatap tidak percaya pada pria di hadapannya itu. Ia bahkan belum mendudukkan diri di sofa, tapi sudah disuruh pulang oleh tuan rumah. Yang benar saja. "Apa begini caramu berterima kasih? Aku bahkan belum duduk di sofa, tapi kau sudah menyuruhku pulang. Yang benar saja kau, Van," ucap Gavin tidak percaya. Sungguh tuan rumah yang sangat berbahaya. Sudah tidak menyediakan kopi untuk tamu. Belum duduk di sofa saja sudah disuruh pulang. Astagfirullah, batin Gavin beristighfar untuk tetap sabar. "Atau mau ku antar kamu ke pintu?" ucap Revan dengan alis yang terangkat sebelah. "Teman kampret," ucap kesal Gavin dan segera beranjak ke pintu untuk keluar. "Gavin," teriak Revan membuat Gavin menghentikan langkahnya, lalu menoleh penuh harap pada Revan. "Jangan lupa tutup pintunya," ucap Revan lalu segera naik ke tangga untuk ke kamarnya. Gavin mengepalkan tangannya karena kesal. Ia pikir Revan akan mempersilakannya untuk duduk terlebih dahulu atau membuat kopi sendiri. Tapi ia malah diingatkan untuk menutup pintu. Sungguh teman tidak ada akhlak. Gavin memejamkan matanya dengan berusaha untuk mengatur nafasnya yang tidak beraturan karena kesal pada sahabatnya itu. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," rafalnya berulang-ulang. Sungguh Revan benar-benar menguras emosinya. Gavin berjalan cepat untuk keluar dari rumah sahabatnya itu. Dan tidak lupa, dia juga harus menutup pintu. Dasar teman sialan, selalu saja seperti ini. Benar-benar menguras emosi, batin Gavin, dan segera menutup pintu rumah Revan dan berjalan cepat ke mobilnya untuk segera pulang.